Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Al-Fahmi dari program studi Teknik Informatika kelas 5A. Di video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Imron Rosadi, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan dari penelitian yang berjudul Rancangan Aplikasi Mitigasi Banjir Berbasis Mobile Sadari menggunakan metode SDLC di Dringu, Probolinggo. Masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dasar dari penelitian yang saya lakukan. Jadi, banjir adalah salah satu bencana paling berdampak di Indonesia. Dalam kajian resiko BNPB pada tahun 2021, Kabupaten Probolinggo tercatat memiliki ketinggian kerentanan banjir kategori sedang hingga tinggi, yang dikutip dari Badan Nasional Penanggulangan Banjir BNPB tahun 2021. Kerentanan tersebut juga ditegaskan oleh penelitian yang menunjukkan peningkatan genangan, keterbatasan drainase, hingga potensi luapan sungai di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Dringu, yang dikutip oleh Surahman et al. Pada tahun 2022. Bahkan, pada Maret 2021, banjir besar meredam ribuan rumah dan memaksa warga mengungsi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sebuah sistem mitigasi yang mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Dikutip oleh Safitri et al. Pada tahun 2024. Namun, berbagai penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan teknologi. Misal, IoT membutuhkan infrastruktur yang mahal yang dikutip oleh Radmini et al. Pada tahun 2025, dan juga GIS yang memang kuat dalam visualisasi tetapi tidak menyediakan pelaporan masyarakat yang dikutip oleh Rungo et al. Pada tahun 2025. Dan pendekatan prototyping belum mencakup pengembangan sistem secara komprehensif yang dikutip dari Savitri et al. Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti satu aspek, bukan memberi sebuah solusi terpadu. Dan di sini metode SDLC menjadi relevan karena menyediakan alur pengembangan sistem yang terstruktur. Meski demikian, SDLC juga memiliki kekurangan berupa fleksibilitas yang rendah terhadap perubahan kebutuhan yang dikutip dari Aditya et al. Pada tahun 2024. Untuk itu, penelitian ini mengombinasikan SDLC dengan proses evaluasi bertahap melalui prototyping, sebagaimana juga dilakukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasani dan Sampurna pada tahun 2025. Aplikasi kemudian diuji menggunakan black box testing yang efektif memvalidasi fungsi aplikasi yang dikutip oleh Salpitri et al. Pada tahun 2024. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian identifikasi masalah. Dari latar belakang yang dijelaskan, dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Yang pertama, Kabupaten Dringu atau Kecamatan Dringu memiliki risiko banjir yang tinggi sehingga membutuhkan sistem informasi yang cepat dan mudah diakses. Kedua, penelitian terdahulu hanya fokus pada satu aspek seperti IoT, GIS, atau prototyping sehingga masih belum ada solusi mitigasi yang benar-benar terintegrasi. Ketiga, metode pengembangan yang diungkapkan sebelumnya belum cukup memenuhi alur pembangunan sistem secara menyeluruh. Keempat, metode SDLC memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna. Dan terakhir, belum ada aplikasi mitigasi banjir di Probolinggo yang dikembangkan secara terstruktur, iteratif, dan mampu menyediakan pelaporan serta informasi banjir dalam satu platform. Jadi masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pokok sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem mitigasi banjir yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan aspek IoT, GIS, dan antarmuka aplikasi menjadi satu sistem terpadu. Yang ketiga, bagaimana metode pengembangan sistem yang digunakan dapat mencakup seluruh tahapan pembangunan secara menyeluruh dan terstruktur.
Dan yang keempat, bagaimana mengatasi keterbatasan fleksibilitas pada metode SDLC agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna secara efektif. Lanjut ke tujuan penelitian. Jadi berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat ditemukan tujuan dari adanya penulisan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mitigasi banjir berbasis mobile, mengintegrasikan fitur pelaporan, informasi kondisi banjir, dan pemetaan spasial. Yang ketiga, menerapkan metode SDLC yang dipadukan dengan proses iteratif untuk menghasilkan sistem yang lebih fleksibel. Dan yang keempat, melakukan pengujian aplikasi menggunakan black box testing. Lanjut ke batasan penelitian. Untuk menjaga fokus penelitian, berikut adalah batasan yang saya terapkan. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan aplikasi mitigasi banjir berbasis mobile. Jadi pembahasan difokuskan pada pengembangan fitur utama yang meliputi informasi banjir, peta risiko, jalur evakuasi, laporan masyarakat, serta antarmuka pengguna. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas pengembangan perangkat IoT secara teknis. Perangkat sensor banjir yang digunakan dalam proyek diperlakukan sebagai sumber data eksternal, sehingga detail mengenai perancangan, rangkaian, maupun mekanisme kerja hardware tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Dan yang ketiga, integrasi data IoT secara real-time tidak dibahas secara mendalam dan hanya dijelaskan pada tingkat konseptual dalam konteks kebutuhan sistem. Keempat, pengujian aplikasi difokuskan pada aspek fungsional dengan menggunakan metode black box testing, tanpa mencakup pengujian lapangan pada perangkat fisik maupun integrasi sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir, ruang lingkup wilayah penelitian dibatasi hanya di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Dringu, dengan fokus utama pada Kecamatan Dringu sebagai daerah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, di manfaat praktis, memberikan aplikasi mitigasi banjir berbasis mobile yang dapat digunakan masyarakat dan membantu pemerintah daerah dalam pemetaan titik rawan, jalur evakuasi, dan koordinasi penanganan darurat, serta mempercepat proses pelaporan dan respon terhadap kejadian banjir melalui fitur pelaporan masyarakat. Dan yang kedua ada manfaat teoritis, yaitu menambahkan referensi ilmiah mengenai pengembangan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi informasi, memperkuat kajian pengguna metode SDLC pada pengembangan aplikasi mobile di bidang kebencanaan. Dan yang terakhir, menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan aplikasi serupa dengan fitur yang lebih luas. Dan manfaat yang terakhir ada manfaat metodologis, menawarkan pendekatan metodologis berupa penerapan SDLC yang dipadukan dengan evaluasi iteratif melalui prototyping, memberikan contoh model pengembangan sistem yang lebih fleksibel untuk aplikasi kebencanaan, dan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengadaptasi metode pengembangan sistem yang terstruktur namun tetap responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain manfaat, penelitian ini juga memberikan beberapa kontribusi, antara lain menghasilkan rancangan aplikasi mitigasi banjir yang terintegrasi, menawarkan alur pengembangan sistem yang mengombinasikan SDLC dan pendekatan iteratif, menyediakan model solusi yang dapat diterapkan di wilayah lain, dan menjadi referensi bagi peneliti terkait mitigasi bencana berbasis teknologi. Sebagai penutup bab 1, berikut sistematika penulisan laporan ini. 1.8 Sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan dari penelitian ini. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Apabila dalam penyampaian terhadap kekurangan atau kesalahan, ataupun ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.